Bagaimana bisa aku tidur bersamanya? Ada masalah dengan botol anggur tadi malam? Minum anggurnya. Apa yang kamu lakukan? Anda! Dia menipuku setelah minum anggur ini tidak boleh pergi. Ku minum untuknya. Mengapa? 360 ini kamarnya. Ya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku seorang hipnotis, tapi aku membuat pasienku tertidur. Aku benar-benar tidur nyenyak, sudah bertahun-tahun. Hanya dia bertemu Lingling. Berdiri, carikan seseorang untukku. Bos, ada apa denganmu? Saja. Tidak apa-apa. Oh, baik bos. Aku menemukan wanita bernama Ye Lingling. Lingling, apa yang kamu lakukan sebentar? Aku akan segera pindah. Ucapkan selamat padaku. Aku akan menikah. Kamu akan menikah? Aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu kehilangan kartu asuransi kesehatanku, bagaimana mungkin aku bisa berhubungan dengan Huo Yuchen? Siapa orang itu? Aku adalah sahabatmu, dan aku tidak tahu. Jangan sampai kamu tertipu. Ditipu? Suamiku adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya menggunakan malam itu sebagai alasan untuk mengusulkan tinggal di rumah. Dan tidak disangka Huo Yuchen benar-benar setuju. Lingling, aku ini peduli padamu. Kamu ini, jaga dirimu sendiri saja. Aku pergi. Dia benar-benar punya pacar? Mengapa kau sembunyikan ini dariku? Apa? Menjadi asisten pribadi Huo Yuchen? Huo Yuchen, yang terkenal dengan latar belakang keluarga yang kaya, juga merupakan bos di balik studio ini. Kamu adalah editor di departemen kami yang paling tahan begadang. Huo Yuchen menderita gangguan tidur yang parah. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak bisa, tidak bisa. Aku hanya asisten paruh waktu. Dia adalah bos besar. Aku tidak bisa menyinggung dia. 3 kali gaji bulanan. 15 hari cuti tahunan. Kalau kamu masih tidak setuju, Gaji 3 kali lipat per bulan? aku harus mencari orang lain. Aku setuju, aku setuju. Terima kasih kesempatan ini, bos. Apakah itu dia? Ya, Tuan Huo, halo, nama saya Ruan Yuning. Saya adalah sekretaris pribadi Anda yang terhormat. Mohon bimbingannya. Rasanya dia sangat familiar. Buatkan secangkir teh. Oh. Bagaimana mungkin orang malam itu adalah Huo Yuchen? Bagaimana mungkin orang malam itu adalah Huo Yuchen, tetapi dia tampaknya tidak mengenali saya? Aku merasa kamu sangat familiar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Mengapa? Wajahku memang biasa saja. Jadi wajar kalau kamu merasa familiar. Benarkah? Tadi tanganmu tidak terkena, kan? Tak apa, aku bereskan dulu. Lingling, benarkah kamu tinggal di villa keluarga Huo? Tentu saja, biar aku tunjukkan padamu kehidupanku sekarang. Lingling, kamu benar-benar menikah dengan keluarga kaya. Kalau sudah sukses, lupa bantu adikmu. Tentu saja saya perlu mengatakan lebih banyak. Wah, Lingling, kalau sudah dapat suami yang baik, harus dijaga baik-baik. Jangan sampai ada orang lain yang mengambil kesempatan. Aku tahu. Sudah beberapa hari tinggal di keluarga Huo, tapi aku bahkan belum melihat bayangan Huo Yuchen. Tidak bisa, aku harus keluar dan mengambil inisiatif agar tidak semakin rumit. Apa rasanya? Bahasa lembut itu memberi Anda perasaan yang sangat akrab. 于晨
Kenapa kamu belum pulang? Jangan biarkan aku sendirian di rumah kosong ya. Kamu datang tepat waktu. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Bagaimana aku bisa tertidur malam itu? Malam itu kita minum sedikit, jadi semuanya terjadi begitu saja. Sungguh, harus bertanya hal seperti ini di siang bolong? Malam itu kita tidak minum. Hari itu aku tidak ingat apa-apa. Sudah lama sekali. Kamu tanya sekarang, mana mungkin aku ingat dengan jelas? Aku punya gangguan tidur. Sangat sulit untuk tertidur. Jadi kamu seharusnya tahu tentang hipnosis, kan? Hipnos? Aku mana bisa hipnosis? Seandainya tahu, aku akan bertanya lebih detail pada bahasa lembut Anda. Bagaimana aku tahu tentang kejadian malam itu? Kamu benar-benar tidak ingat kejadian malam itu? Aku hanya ingat aroma dari tubuhmu terasa sangat familiar. Parfum? Aroma? Yang ini ya. Seharusnya baunya seperti bau kantung ini. Cobalah menciumnya. Sepertinya aromanya. Ternyata ini adalah barang yang sering dibuat oleh bahasa lembut Anda. Dia bilang, ini bisa meredakan sakit kepalaku, tidak menyangka di sini sangat berguna. Nah, benar sekali, kantong wangi ini memiliki efek menenangkan dan membantu tidur. Karena sangat efektif, aku akan membuatkan beberapa lagi untukmu. Lihat dirimu lingkaran hitam di bawah matamu jelas, pasti kamu tidak beristirahat dengan baik, kan? Bagaimana kalau aku menemanimu tidur sebentar lagi? Kamu benar-benar hanya menggunakan kantong wangi ini? Saya baru mencobanya sekali dan saya tahu itu. Kenapa masih tidak bisa tidur? Ini benar-benar tidak terdengar. Tidak ada efeknya. Mungkin kantong wangi ini sudah lama, sehingga tidak efektif. Lain kali aku akan membuatkan beberapa yang baru untukmu. Apa saja yang ada di dalam kantong wangi ini? Semua bahan yang menenangkan dan membantu tidur, ada lebih dari 10 jenis. Benar-benar tidak berfungsi? Sudahlah, kamu pulang dulu, aku masih ada pekerjaan. Baiklah. Kamu istirahat lebih awal, pulang lebih awal. Jelingling ternyata tidak bereaksi terhadap kantong wangi ini. Datang. Tolong ambilkan A Brief History of Time dan biografi Leo Tolstoy untukku. Di atas rak buku. Oh, baik. Belum turun juga? Aku tidak tahu bagaimana Lingling. Cincin. Haha, berapa pesan ku kirim kamu tidak balas, akhirnya kamu tahu untuk kembali. Kenapa tidak menyambutku ya? Baiklah, jangan marah lagi. Cepat lihat, aku membawakanmu gaun baru. Apakah pria itu benar-benar baik padamu? Ajak dia keluar biar aku bantu menilai dia. Aduh, kamu tidak usah khawatir. Lihat, pakaian ini, bahannya bagus, modelnya juga cocok dengan bentuk tubuhmu. Kamu harus berdandan dengan baik. Oh iya, cepat ceritakan padaku, bagaimana caramu menghipnotis orang-orang itu sebelumnya? Dulu guru mengajarimu.
Kamu tidak mau belajar. Kenapa sekarang tiba-tiba ingin belajar? Sekarang tiba-tiba membutuhkannya. Mengapa? Hipnosis, Anda bisa membuat pasien rileks. Anda bisa memutarkan musik lembut untuknya, membuatnya membayangkan lingkungan yang menenangkan. Selama pasien berada dalam keadaan tenang dan rileks, dia bisa menerima sugesti dan arahan. Hari ini aku merasa bosan. Bagaimana kalau kamu buatkan beberapa kantong aroma lagi untukku? Baik, tidak masalah. Kamu hanya perlu mengingat beberapa jenis bahan ini, lalu kamu bisa membuatnya sendiri. Ada 3 jujube, mugwort, dan lavender. Ninlin, teleponmu berbunyi. Hei, jangan berisik. Biar aku yang angkat. Biar aku yang angkat. Jangan sentuh barang-barangku. Kenapa tegang sekali hanya karena telepon berbunyi? Maksudku, lain kali jangan sembarangan angkat teleponku. Oh iya, cepatlah kerjakan. Sebentar lagi aku harus pulang. Aku mau tidur sebentar dulu. Apakah rekaman CCTV dari hotel terakhir sudah ditemukan? Ini semua video dari jam 6 sore sampai 8 pagi hari itu. Cari orang terlihat di kamarku antara jam 8 sampai setengah 9. Lihat ini. Kenapa hilang? Kenapa video dari jam 2 malam sampai jam 9 pagi tidak ada? Ya kenapa rekaman CCTV pada waktu itu hilang? Kamu tanya aku tanya siapa? Untung saja aku sudah bersiap sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bahwa Ruan Yuning punya cara menggoda seperti itu. Wanita seperti aku yang punya penampilan dan pendidikan pantas mendapatkan kehidupan seperti ini. Kamu pikir kamu pantas bersama Huo Yuchen saja? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk bersama. Saya harap dia bisa tidur nyenyak setelah meminum teh penenang yang khusus saya siapkan untuknya. Bukankah ini kalung yang hilang malam itu? Ruan Yuning, itu kamu? Bos, kamu mencari asisten kecil itu? Kamu sakit ya? Aku khawatir kamu kedinginan saat tidur kan? Aku benar-benar gila. Sampai berpikir orang itu adalah Ruan Yuning, gadis kikuk itu. Sejak kamu setuju Yeling-Ling tinggal di rumahmu, kamu belum pulang lagi? Bagaimana penyelidikanmu tentang Tuan Ye? Kudengar Tuan Ye sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Namun katanya muridnya lebih hebat dalam hipnosis daripada Tuan Ye. Lalu bagaimana? Kemudian orangnya belum ditemukan. Dengan efisiensimu ini, saat kamu menemukannya, mungkin orangnya sudah tidak ada. Jangan begitu, Bos. Bagaimanapun juga, tolong tunggu sebentar lagi. Gulungan. Oh ya, saat kamu datang, apakah kamu melihat Ruan Yuning? Tidak. Sejak sebelumnya dia tidak ada di sekitar, aku malah merindukan gadis kikuk itu. Beritahu Ruan Yuning bahwa dia harus berada di perusahaan pada jam 8 besok pagi.
Tuan Huo, halo. Nama saya Ruan Yuning, saya adalah sekretaris pribadi Anda, mohon bimbingannya. Saya telah minum Heshowu dan Schisandra chinensis selama beberapa hari, tetapi saya tidak tahu apakah ada efeknya. Efek apa? Oh, teh ini bisa menyehatkan hati dan ginjal, juga bisa menambah energi dan darah, bukan? Kamu bilang aku lemah. Baiklah, jangan lihat aku. Tidak bisa, aku tidak bisa pergi. Tidak bisa membiarkan diriku terbongkar begitu saja. Gadis jelek, menggoda suamiku saat aku tidak ada. Aku harus memikirkan cara agar kamu mundur dengan sendirinya. Mendengus? Lagi-lagi perasaan yang familiar ini. Apakah kamu pernah melakukannya? Ini yang kamu maksud pernah melakukannya? Tentu saja Tuan Huo, jangan tidak percaya. Ini Shenmen, Shenke, Yintang. Lain kalau kamu tidak bisa tidur, minta asisten Zhang memijatnya. Bisa tidur nyenyak. Masih muda sudah pandai menjaga kesehatan ya? Tentu saja guruku mengajar dengan baik. Menguasai? Siapa gurumu? Mengapa? Pemimpin redaksi Zhou. Apa? Ruan Yuning, cepat keluar dari sini. Ruan Yuning harus cepat keluar. Ruan Yuning harus cepat keluar. Ruan Yuning harus cepat keluar. Kamu melanggar privasiku. Ruan Yuning, tidak tahu malu? Tinggalkan studio Lingxi, menggoda Tuan Huo lagi? Bagaimana kamu bisa berada di dekatnya? Apakah kamu menggunakan cara-cara yang tidak bisa dilihat orang? Kita harus membongkarnya dan mengusirnya dari sisi Tuan Huo. Lucu sekali. Benar. Kalian jangan asal bicara. Saya memang suka tulisan Tuan Huo, tapi saya masuk studio ini melalui perekrutan yang normal. Kamu pikir semua orang berpikiran tidak murni seperti kalian? Apakah salah bekerja keras dan belajar untuk maju? Kalian iri dan sangat benci ya. Hei kamu. Aku sendiri yang akan melakukannya. Sudah lama kamu menyukaiku? Sudah cukup lama membaca bukumu. Alasannya? Tulisanmu sangat halus dan hangat, menyembuhkan banyak orang. Aku berharap kamu bisa terus menulis, bisa membantu dan menyentuh lebih banyak orang. Sejak awal dia memang rubah kecil. Hei, kalian kemarin menonton keramaian. Ternyata Ruan Yuning punya perasaan pada Tuan Huo. Aku bilang kenapa dia bisa jadi asisten pengganti Tuan Huo. Kelihatan sekali ya. Ternyata dia diam-diam bermain trik di belakang kita. Nah, jadi kamu adalah Ruan Yuning. Ampun, aku andalkan Xiao Tia. Xiao Yi adalah penulis besar yang bersekutu dengan Huo Yucheng. Kenapa Xiao Yi datang ke sini? Oh, jadi dia adalah Xiao Yi. Ku dengar hubungan mereka berdua sangat dekat. Seperti bisa berbagi celana, sepertinya benar. Kakak tertua memiliki kepribadian yang agak membosankan. Tetapi senyumnya seperti matahari kecil. Dia hanya bisa tertawa ketika dia tersenyum. Ada apa ini? Mereka berdua terlihat seperti teman baik. Kau bilang dua orang ini punya wajah dan tubuh bagus. Jika mereka masuk ke dunia hiburan akan terkenal.
Guru Xiaoyi, kamu mau pergi? Ya, bisa bertahan lama di bawah Huo Yu Chen yang sangat pemilih. Sepertinya kamu sangat cocok dengannya ya. Kenapa? Apakah saya tidak baik? Apakah kamu benar-benar baik? Sebelumnya, asisten-asistenmu yang mana yang tidak kabur karena marah padamu? Oh iya, saya ingin meminjam Yuning sebentar, bolehkah? Yuning? Kenapa? Tidak rela? Jangan-jangan. Kamu tertarik gadis kecil Yuning ini ya? Terserah, dia bukan orang yang sangat penting. Oh. Guru kecil kita kesini untuk apa ya? Yuning, selamat ulang tahun. Ya. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Yuning, sepertinya kamu benar-benar tidak mengingatku. Tidak heran Xiaoyi tiba-tiba membawa Yuning pergi, ternyata hari ini adalah ulang tahunnya. Ayo bos, kita masih bertemu bukan? Saya ya. Melihat mereka berdua seperti itu, tidak seperti pertama kali bertemu ya. Tapi memang, Xiaoyi ini sifatnya bisa akrab dengan siapa saja. Dia sudah punya banyak pacar, sudah sibuk sendiri, masih juga mengganggu orang ini. Hey bos. Telah permohonan. Beban. Hari ini kamu. Halo? Zhao Yuning, data yang aku minta belum kamu selesaikan kan? 1 jam lagi letakkan di mejaku. Oh, 1 jam ya? Baik, segera. Guru kecil, maaf ya, pekerjaan saya belum selesai, saya harus kembali bekerja dulu. Yuning benar-benar berterima kasih kepada Anda. Jangan khawatir, Huo Yu Chen hanya mendesak, tidak akan benar-benar memarahimu. Kalau begitu saya pergi. Benar-benar gadis kecil yang menarik. Huo Yu Chen, ayo semuanya, kamu juga punya seseorang yang kamu sayangi. Hodada, data yang Anda minta sudah datang. Hodada? Bos berhati hitam, menyuruhku melakukan begitu banyak pekerjaan. Aku juga bukan Superman. Habis sudah. Ini bagaimana? Sungguh memalukan. Selesai sudah. Yuning, kamu tidak hanya ceroboh, tapi juga berani sekali memukulku. Tidak berani. Aku mau membaca buku, kamu bacakan untukku. Kamu bisa membaca sendiri. Aku bisa melihat. Ya Tuhan, apakah aku harus menghipnotisnya? Mereka akhirnya... Sudah lama tidak bertemu, rubah kecil. Halo sayang Yu Chen. Guru Xiao. Kenapa kamu datang? Naskahmu sudah tertunda 3 bulan. Kamu bilang kamu anak orang kaya, kenapa bekerja keras seperti ini? Kesehatan adalah modal utama untuk revolusi. Bukan begitu Yuning? Sudah selesai kerja kan? Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Apakah kamu sudah menanyakan pendapatku saja? Aku mengundang Yuning. Apa hubungannya denganmu? Yuning, aku akan mengambil mobil. Bos Huo, aku pulang kerja. Di meja ada 5 buku. Tolong rapikan. Dan berikan padaku 1 jam lagi. Bos Huo, tapi aku selesai kerja. Buku baruku masih dalam penulisan. Jadi aku perlu mengamati kamu selama 24 jam. Kamu tidak lupa kan? Tapi aku adalah asistenmu, bukan robot. Aku juga butuh istirahat. Kamu hanyalah sebuah buku di rak. Kamu tahu bahwa buku di raknya bisa memenuhi 1 truk? Apakah kamu begitu terburu-buru untuk menambah koleksi di rak bukunya?
Kamu hanyalah sebuah buku di rak bukunya. Kamu tahu bahwa buku-buku di raknya bisa memenuhi satu truk? Apakah kamu begitu terburu-buru untuk menambah koleksi di rak bukunya? Apa sebenarnya maksudnya? Kalau begitu, lihatlah buku ini dengan baik-baik dan dengan seksama. Pengembangan diri seorang wanita. Dan pengembangan karakter. Kenapa sebelumnya aku tidak menyadari bahwa Huo Yuchen adalah seorang pengendali seperti ini? Apakah dia punya masalah denganku? Suruh Xiaoyi pulang, aku lapar, buatkan aku makan. Aku tidak lapar. Suruh asisten Zhang menemanimu makan. Kamu... Bos, menurutku aku tahu ada restoran baru yang sepertinya bagus, mau coba? Kamu kaya sekali ya, jangan harap bonus akhir tahun. Bukankah dia bilang dia lapar? Mengikuti. Datang, bos. Huo Yuchen sengaja menyiksanya. Chen Yuning, materi yang kuminta belum kamu selesaikan, kan? 1 jam lagi, letakkan di mejaku. 1 jam ya? Baik-baik, segera-segera. 5 hari? 5 hari hanya memberiku tidur 20 jam, tidak ada ruang pribadi sama sekali. Yuning, selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Masih lebih baik Guru Xiao. Temperamennya jauh lebih baik daripada Huo Yuchen. Kenapa perbedaan antar orang bisa sebesar ini? Menghela napas. Jika benar-benar menyukaiku, kenapa aku tidak bisa merasakannya? Yuchen punya kebiasaan mencatat di memo. Dia, kenapa harus mencatat ulang tahunku? Aku tidak pernah memberitahunya apa yang kusuka makan, bagaimana dia bisa tahu. Bos, kamu tidak pernah makan makanan manis. Kali ini apakah aku harus menggantinya? Bos, kamu baik-baik saja, ya? Sudah lembek ya? Ini cangkir si bos besar. Fusak! Lupa kalau dia punya kebiasaan bersih-bersih. Maaf, sebentar, biar saya ganti. Mari makan. Nyonya Huo, Anda masih marah ya? Kenapa Anda marah? Bagaimana caranya agar Anda senang? Mulai sekarang ini adalah posisi dan jarakmu. Ada apa denganmu? 1 gelas anggur merah tumpah, bisa tidak kamu? Segelas? Mau coba? Kamu bukannya sudah mabuk? Saya mabuk. Biasa saja.
Kalau suka harus diungkapkan dengan lantang. Apa yang menyukai Ho Yu-chen? Apa yang dilakukan gadis nakal ini? Aku hanya ingat aroma tubuhmu membuat orang merasa nyaman. Mungkin itu aroma dari kantong wangi ini. Coba tanyakan. Tidak tahu apakah terakhir kali menggunakan kantong wangi Ruan Yuning berhasil menipu. Tidak bisa. Aku harus membuat semua orang tahu. Akulah tunangan Huo Yu-chen. Apakah kamu sudah tunangan atau belum? Ternyata Nyonya Huo punya tunangan, opini publik di internet meledak. Aku selalu mengira dia adalah wanita lajang yang berkelas. Berita ini sangat mengejutkan. Para penggemar Huo Yu-chen akan patah hati. Huo Yu-chen selalu rendah hati. Bagaimana bisa tiba-tiba mengungkapkan tunangan? Dia punya tunangan. Aku masih bodoh berpikir untuk bersamanya. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Ini tidak benar, aku... Kamu ada yang ingin dikatakan? Aku merasa sangat sedikit lebih tidak enak. Aku benar-benar ingin minta izin. Jangan menangis. Jangan sampai menangis. Sedikit. Bro, bisa juga ya? Ini sepertinya siap untuk menyelesaikan urusan besar dalam hidup. Sepertinya aku bisa dengan tenang mengejar Ruan Yuning. Hah! Bosku, telepon di kantor redaksi dan studio hampir tidak berhenti berdering. Pemimpin redaksi Joe menyuruhku bertanya, apakah ini maksudmu? Bukan ya? Ya ampun, siapa yang melaporkannya? Apakah Anda ingin memeriksanya? Tidak perlu memeriksa, aku tahu siapa orangnya. Kamu sudah kembali? Kamu menyakitiku. Apakah foto di internet itu kamu yang mengunggahnya? Kalau suka harus diungkapkan dengan lantang. Apa suka? Huo Yu-chen, apa yang dilakukan gadis nakal ini lagi? Apa yang kamu bicarakan? Tidak tahu. Jangan berpikir bahwa aku bertanya sekarang karena aku tidak bisa mengetahuinya. Maaf ya. Kamu selalu tidak pulang. Di luar sana banyak godaan. Bagaimana jika kamu terpikat oleh wanita licik? Bagaimana denganku? Huo Yu-chen, sejak aku datang ke sini, kamu tidak pernah pulang untuk tinggal. Jika kamu tidak ingin bertanggung jawab, kamu bisa langsung bilang, aku tidak akan mengganggumu. Aku paling benci orang yang suka merencanakan sesuatu. Jika kau terus bertindak sendiri, aku akan jadi pengecut. Kenapa? Kenapa hanya aku yang tidak bisa? Softbank, kamu menghalangi jalanku. Aku tidak akan memaafkanmu. Apa? Video itu diunggah oleh Ye Lingling? Apakah kamu yakin? Sebagai investormu, saranku adalah kamu tahan dulu masalah ini. Ingin mengadakan konferensi pers menjelaskan. Tidak bisa. Buku barumu akan segera terbit. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengadakan konferensi pers. Kenapa aku harus menahan diri? Ye Lingling adalah orang yang kamu setujui untuk dibawa pulang, kan? Dia sekarang tinggal di rumahmu. Itu fakta, kan? Kamu juga sudah menyatakan posisimu. Jika sekarang kamu tiba-tiba ingin secara terbuka menjelaskan hubungan kalian, bukan hanya para penggemar, bahkan aku pun tidak akan percaya. Apakah aku harus membiarkan dia mengatur hidupku? Dengarkan aku. Orang yang kamu pilih sendiri, meskipun harus menelan kepahitan, tetap harus ditelan. Kamu benar-benar serius. Kamu bahkan tidak percaya padaku lagi. Setiap kali kamu datang, matamu selalu tertuju pada Ruan Yuning. Apakah kamu ingin bersamanya? Jadi sengaja mengatur seperti ini. Halo Tuan, ini buku yang saya tulis sendiri, silakan lihat. Halo, saya ingin membeli satu. Terima kasih. Benar, aku memang suka Ruan Yuning. Tapi urusan tetap urusan.
Aku akan pergi berbicara dengan tim PR dulu. Kamu jangan membuat masalah lagi. Apa yang ingin kamu katakan hari itu? Dia punya tunangan, dan aku masih bodoh ingin bersamanya. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Itu tidak penting lagi. Ingin tahu jawabannya? Aku hanya lelah, ingin istirahat beberapa hari. Kamu berbohong. Lihat mataku dan katakan lagi. Aku hanya lelah. Kamu suka padaku? Sedikit? Tidak! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Aku tidak akan suka pada orang yang punya tunangan. Bagaimana jika aku tidak punya tunangan? Jika aku tidak punya tunangan, apakah kamu akan suka padaku? Ada ya ada, tidak ada ya tidak ada. Di dunia ini tidak ada jika. Tolong. Hoda sudah punya tunangan, masih saja menempel padanya tidak tahu malu. Benar, bukankah kamu hanya pengikut kecil? Apa kamu punya muka untuk menggoda Hoda? Kamu dikirim oleh haters ya? Hei, berhenti! Kalau kalian terus begini, aku akan lapor polisi. Kamu masih berani lapor polisi? Kamu benar-benar tebal muka. Saudari-saudari pukul dia, mengalahkan. Kamu memang tidak tahu malu. Jauhi Hoda. Berhenti. Kamu tidak apa-apa. Kalian ini kapan selesainya? Ya Tuhan, dia itu perempuan penuh tipu muslihat. Dia menggoda kamu. Lengus, saya beritahu kalian. Dia adalah anggota resmi dari studio Lingxi saya. Jika kalian membuli dia, itu sama saja dengan membuli saya. Hodada, dia benar-benar bukan orang baik. Pikirkanlah. Luo Yuning tidak pernah menggoda siapapun. Sebaliknya, orang yang menyukainya adalah saya. Jika kalian terus seperti ini, saya akan membuat kalian membayar untuk tindakan kalian yang tidak terlihat. Turunkan saya. Jangan bergerak. Hodada ternyata punya tunangan. Opini publik di internet benar-benar meledak. Saya selalu berpikir dia adalah bujangan yang kaya. Berita ini sangat mengejutkan. Penggemar Huo Yuzhen pasti akan patah hati. Huo Yuchen selalu sangat rendah hati. Bagaimana bisa tunangannya tiba-tiba terungkap? Bagaimanapun, dia memiliki tunangan yang sah, saya hanya akan menjadi orang ketiga di mata orang lain. Aku ingin sendiri sekarang. Baiklah. Hei, Luo Yuning, cepat pergi lihat, bos. Hari ini dia lebih cemas dan gelisah dari biasanya. Benar-benar tidak seperti dirinya. Dia gelisah, saya lebih gelisah. Saya juga mengalami cedera kerja. Saya ingin cuti dan pulang. Dia sudah 2 hari tidak istirahat dengan baik. Jika terus begini, saya benar-benar akan menghentikannya. Jangje, apakah kamu berharap saya mati setiap hari? Saya lupa, saya harus pergi ke penerbit. Saya pergi. Luo Yuning, panggil saya sekali. Tolong. Jangan pergi. Sudahlah. Menyelamatkan nyawa hanyalah pekerjaan. Kamu tidak bisa tidur memaksa, kepalamu tidak hanya akan semakin sakit, tetapi juga akan mengalami gangguan mental. Tak masalah, tak ada yang peduli.
Ho Yu-chen, jangan terlalu berlebihan. Kalau bukan karena kamu adalah bos saya sudah... Bukankah kamu bilang tidak bisa tidur? Sudah selalu dipakai di tubuh. Sebelum kamu menemuiku, beritahu aku jam berapa sekarang. Jadi jam berapa sekarang ini? 3, 2, dan 1. 1. Bos, bolehkah saya masuk? Tentang kejadian malam itu, kamu ingat atau tidak? Dia tertidur? Tertidur. Dia terlalu lelah. Wah, Luo Yuning, kamu hebat sekali. Dengan kamu di sini, bos nanti... Besok bantu aku berikan ini padanya. Mulai besok aku tidak akan datang lagi. Tidak, dia membutuhkanmu. Dia butuh dokter. Aku tidak menyangka tidur selama ini. Karena bosku aku sudah pergi. Luo Yuning. Kau bajingan. Sepertinya diambil olehnya. Sudah dipikirkan. Aroma yang sangat familiar dan tak terlupakan adalah miliknya. Aduh. Adik baik, tinggiku tidak berubah. Tertawa terbahak-bahak. Aduh, baik hari ini. Kita pulang sekarang juga. Kamu bagaimana? Kita pulang? Dia bilang. Hai, Xiao Yunpeng. Atau desa nelayan. Sepertinya kamu menggunakan aku. Baiklah, ya tentu saja. Itu sepertinya salahku. Jadi aku tidak baik. Lebih buruk lagi. Pada malam itu, kamu dan aku bersama di bawah langit malam yang cerah, merasakan angin sepoi-sepoi dan keheningan yang menenangkan. Malam itu terasa sangat istimewa bagi kita. Kamu adalah pria brengsek. Kenapa harus begitu padaku? Apakah benar-benar dia? Turun salju. Berikan.
Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Tolong perhatikan identitasmu. Ini adalah tempat umum. Jika kamu mendekatinya lagi, hanya akan membawa lebih banyak serangan online. Dia adalah milikku. Tidak perlu kamu khawatirkan. Aku memperingatkanmu, dia berbeda dengan wanita di sekitarmu. Jangan ganggu dia. Aku tidak bisa mendekatinya. Apakah kamu bisa mendekatinya? Tidak peduli kamu berhasil atau tidak. Rumahmu masih ada tunangan. Cuan sesuatu ingin tanya. Kenapa minum begitu banyak alkohol? Ada apa kita bicarakan setelah tidur nyenyak? Malam itu benar-benar kamu? Apa yang kamu maksud dengan tangan? Tentu saja, kantong aroma sudah kuberikan padamu, kan? Lagi pula, apakah kita coba lagi malam ini? Bukankah kita akan tahu? Hahaha. Jika kantong aroma itu kamu yang buat, lalu beritahu aku apa isinya. Hui Chen, begitu kamu kembali, kamu bertanya ini dan itu, kamu mencurigai aku. Kenapa? Tidak bisa menjawab? Kenapa? Tidak bisa menjawab? Kamu hanya perlu mengingat beberapa bahan obat ini, lalu kamu bisa membuatnya sendiri. Biji Sisyphus jujube, kasturi, kayu apes, dan lavender. Biji jujube, musk, mugwort, lavender, semuanya adalah bahan yang membantu tidur. Malam itu aku melihat kamu tidak beristirahat dengan baik, jadi aku sengaja menambahkan ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Minum anggurnya? Apa yang kamu lakukan? Dia menipuku. Setelah minum anggur ini, tidak boleh pergi. Aku akan minum untuknya. Kamu masih meragukan saya? Malam itu saya mengganti 2 setelan pakaian. Bukankah kamu sangat menyukainya? Benar-benar dia. Apa yang sebenarnya saya harapkan? Anda tidak lelah kan, jadi sebaiknya Anda tidur lebih awal. Untung saya sudah bersiap-siap. Hoyu Chen, kamu milikku. Saya tidak akan membiarkan Ruan Yuning bersamamu. Dia tiba-tiba kembali hari ini dan bertanya begitu banyak padaku. Tidak bisa. Saya harus segera menyelesaikan ini agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ternyata benar-benar hamil. Hanya karena malam itu, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Halo. Yuning, besok Yuchen ada acara penandatanganan buku. Cheng Zhe mengambil cuti. Kamu pergi bersama Yuchen ya. Tapi, pemimpin redaksi, saya sudah mengajukan pengunduran diri. Pengunduran diri belum disetujui. Jika sungguh ingin resign, Anda masih perlu membicarakannya dengan Yuchen. Haruskah saya memberitahunya tentang kehamilan ini? Bagaimanapun anak ini ada hubungannya dengan dia. Saya tidak bisa menerima ini. Beri saya sedikit waktu, saya akan menyelesaikan semuanya. Yuning! Guru Xiao, yang terhormat, Anda juga datang. Saya tidak seperti dia, seorang pecandu kerja. Ini adalah resor mewah. Setiap tahun pada waktu ini, saya selalu datang untuk bersenang-senang. Apakah kamu masih di Lingxi? Jika kamu merasa kesulitan, kamu bisa datang ke tempatku. Xiao Yi. Ada apa? Yuning, asisten kecil yang manis ini memang sangat disukai. Guru Xiao, jangan begitu. Yuning, saya sungguh-sungguh, saya serius, saya menyukaimu. Guru Xiao, jangan bercanda. Saya akan pergi ke konferensi pers untuk melihat apakah semuanya sudah siap. Yuning, apa maksudmu?
Huo Yuchen, kamu sekarang tidak punya posisi untuk mempertanyakan saya apakah kamu punya. Seseorang yang sudah punya tunangan tidak berhak mengejar Ruan Yuning. Apa yang dia inginkan tidak bisa kamu berikan. Sedangkan saya berbeda. Kamu serius? Kamu benar-benar ingin bersaing dengan saya? Tentu tidak saja. Tunggu sampai kamu melepaskan tunanganmu, baru kita bisa bersaing. Saat ini kamu bukan tandingan saya. Bagaimana kamu tahu? Masih meragukan saya? Malam itu saya mengganti 2 set pakaian. Bukankah kamu sangat menyukainya? Hati-hati. Bangun. Kamu tidak apa-apa. Direktur Xiao. Cepat ucapkan terima kasih kepada kakak. Terima kasih, Kakak. Tidak apa-apa. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dia sangat lucu. Apakah kamu suka anak-anak? Tidak suka. Huo Yuchen suka ketenangan, berpikir seperti itu. Kemungkinan besar dia juga tidak akan menerima anak ini. Tanganmu tidak apa-apa? Ya tidak, apa saya akan mengoleskan sedikit obat dan akan baik saja. Istirahatlah, Hawa. Bagaimana dia tahu? Dia bahkan tahu posisi saya. Saya semakin penasaran padanya. Gadis jelek yang tidak bisa diusir ini. Shui Yuning sudah hamil 35 hari, dan itu dengan Huo Yuchen. Curiga dia akan mengungkapkan semuanya kepada Huo Yuchen demi anak itu. Kalau begitu, identitas palsuku tidak akan bisa disembunyikan lagi. Tidak boleh memberinya kesempatan ini. Yuchen, kamu sudah kembali? Bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana kalau kita minum dulu? Mungkin ini adalah percakapan terakhir kita. Kamu bersikap dingin padaku karena kamu suka Ren Yuning, kan? Langsung saja katakan. Malam itu sama sekali bukan kamu. Hah? Katakan. Bagaimana jika aku bilang itu memang aku? Apa maksudmu? Shui Yuning suka Xiao Ye. Jadi kenapa kamu harus bersikeras padanya? Kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Maksudku, kamu hanya milikku. Tunggu sampai semuanya sudah terjadi. Lihat bagaimana dia bisa lari dari genggamanku. Dengan semua ini, lihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku. Oh, tolong turunkan bebeknya. Baik. Apakah Xiaoqi yang selalu setia dan mendukung selalu ada di sisiku? Sayang, kamu sudah bangun.
Baru saja tidak membuatmu kecewa, kan? Bagaimana kalau kita minum dulu? Mungkin ini terakhir kalinya kita berbicara. Hah? Minuman itu bermasalah. Kamu menaruh obat di dalamnya. Aku tahu kamu memiliki gangguan tidur yang serius, jadi aku memberimu dosis ganda. Guten? Yuchen! Yuchen, jangan pergi! Kemas barang-barangmu pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Ling Ling, kenapa kamu datang? Xiaoqi? Teman buku Ruan Yuning. Jadi dia adalah Xiaoqi. Jadi mereka selalu berkomunikasi dengan cara ini. Kamu sedang menunggu Xiaoqi? Dia bisa datang. Kamu kenal Xiaoqi? Karena Xiaoqi adalah Huo Yuchen. Apa? Kenapa? Kamu bahkan tidak tahu ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Tentu saja aku tahu. Aku tahu semua tentang Yuchen dengan sangat jelas. Apa maksudmu? Kapan kalian mulai bersama? Sudah cukup lama. Hanya saja Yuchen adalah figur publik, jadi aku setuju untuk merahasiakan hubungan kami. Jadi, wanita dalam laporan terakhir itu tersebut. Ya benar, itu aku. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tahu kalian selalu bekerja bersama, tapi aku berharap kamu dan Yuchen hanya memiliki hubungan rekan kerja biasa dan bukan menjadi orang ketiga yang merusak hubungan orang lain. Yuchen, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Aku hanya tidak ingin menyakitimu. Tidak perlu minta maaf. Ini sebenarnya salahku. Aku yang terlalu percaya diri. Bagaimana? Apakah kamu begitu takut aku akan merebut Yuning darimu? Tidak takut. Aku hanya berpikir, sejak kapan kamu dan Yelingling mulai bersekongkol untuk menjebakku? Aku tidak spesifik itu. Benarkah? Trik menaruh obat dalam minuman. Bukankah dia belajar darimu? Yelingling menaruh obat dalam minumanmu? Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Dia hanya datang untuk memberitahuku bahwa dia ada urusan denganmu. Jadi aku memberinya nomor kamarmu. Berhenti! Mau kemana? Jelaskan padaku dengan jelas. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Aku memberitahumu, tidak peduli kapanpun, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Kamu harus menyerah lebih cepat. Bos, mendengar Ruan Yuning telah keluar dari rumah sakit. Ling, ada apa denganmu? Bagian mana yang tidak nyaman? Hasil pemeriksaan sudah keluar, tidak ada masalah besar, hanya hamil. Hamil? Pada awal kehamilan, ibu hamil harus banyak istirahat, jangan terlalu emosional, dan hindari pingsan lagi. Terima kasih, dokter. Yang? Anak siapa ini? Milik Xiaoyi. Kamu benar-benar bersamanya? Xiaoyi orang yang baik, tidak ada yang salah bersamanya. Lalu bagaimana dengan aku? Kamu hanya bosku, aku tidak pernah menyukaimu. Kamu bilang aku... Aku datang ke sini untuk pekerjaan. Aku berpura-pura menjadi penggemar bukumu demi pekerjaan. Akulah yang menipumu. Yuning, kamu baik-baik saja.
Baik. Ruan Yuning, jelaskan padaku. Aku sudah cukup jelas. Kalian sedang bertengkar tentang apa? Baiklah. Lalu bagaimana dengan Xiaoqi? Apa yang kamu katakan pada Xiaoqi juga tidak benar, kan? Bukankah kamu bilang padanya bahwa kamu adalah penggemar Huo Yuchen dan kamu selalu menyukainya? Apakah itu juga bohong? Yuning, saya tidak percaya. Saya tidak percaya semua yang terjadi di masa lalu adalah palsu. Semuanya palsu. Tidak mungkin. Kamu sudah mengenal Xiaoqi selama 7 tahun. Tidak mungkin menipunya. Tidak ada yang tidak mungkin. Apakah Xiaoqi tidak pernah menipu rubah? Dia jelas tahu siapa Xiaoqi, tetapi tetap menyembunyikannya darinya. Kamu sudah tahu, kan? Ya, saya tahu semuanya. Saya juga tahu bahwa kita berdua sama sekali tidak mungkin. Kita berdua sama sekali tidak mungkin. Apa maksudmu? Huo Yuchen, Yuning masih sakit. Kenapa kamu begitu kasar pada seorang gadis? Apakah kamu menyukainya? Huo Yuchen, apa lagi yang ingin kamu katakan? Katakan padaku. Saya hanya ingin tahu, kapan kalian mulai? Kenapa saya tidak tahu? Sejak hari pertama Yuning mulai bekerja. Kemudian pada hari ulang tahunnya, saya menemaninya merayakan ulang tahun. Jadi sejak saat itu sudah dimulai. Sangat bahagia. Saya sudah berjanji padamu, berpura-pura menjadi pacarmu. Tapi saya lebih berharap saya bisa benar-benar menjadi pacarmu. Tapi saya hamil. Yang tidak penting. Bagaimanapun, kita tidak akan pernah ada hubungan lagi-lagi. Yuning, kamu di mana sekarang? Aku sudah menunggu. Saya juga tahu kita berdua. Sama sekali tidak mungkin. Bos pemimpin redaksi Zhou ada di sini. Ruan Yuning sudah mengundurkan diri. Kapan itu terjadi? Kenapa proses pengunduran diri tidak melalui saya? Terakhir kali kamu tidak menyetujuinya. Kali ini, dia langsung mengundurkan diri tanpa prosedur apapun. Kamu adalah editor di departemen kita yang paling tahan begadang. Huo Yuchen menderita gangguan tidur yang parah. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya hanya asisten paruh waktu. Dia adalah bos besar. Saya tidak bisa menyinggungnya. 3 kali gaji bulanan. 15 cuti tahunan. Kalau kamu masih tidak setuju, Gaji 3 kali lipat per bulan. saya harus mencari orang lain. Saya mau. Harus menghargai pimpinan kesempat. Kali ini dia benar-benar sudah memutuskan untuk pergi. Tapi itu juga sudah saya duga. Awalnya dia memang tidak ingin melakukan pekerjaan asisten ini. Kemudian setelah saya memberinya promosi dan kenaikan gaji, barulah dia setuju. Saya berpura-pura menjadi penggemar buku Anda demi pekerjaan. Tampaknya dia memang tidak berbohong. Dia mengatakan menyukai buku saya hanya demi pekerjaan. Apa Anda ingin saya mengganti dengan orang yang lebih berguna? Posisi itu milik Ruan Yuning. Kecuali dia. Tidak ada yang bisa. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Silakan periksa dan hubungi kembali. Nomor tidak aktif. Dia memblokir semua nomor telepon kita. Temukan dia untukku. Tolong. Bos, tidak ada orang di rumahnya. Tidak ada di tempat yang sering dia kunjungi. Tuan Huo, gangguan tidur Anda membutuhkan istirahat dan perawatan yang baik. Anda tidak bisa terus seperti ini.
Saya tahu semua itu. Saya juga tahu bahwa kita berdua sama sekali tidak mungkin. Yuning, kamu di mana? Sudah beberapa hari, tidak makan dan tidak tidur. Jika terus begini, tubuh pasti akan rusak. Aku sudah berjanji padamu, berpura-pura menjadi pacarmu. Tapi aku lebih berharap, aku bisa benar-benar menjadi pacarmu. Tapi aku hamil. Anak siapa? Tidak penting. Bagaimanapun, kita tidak akan ada hubungan lagi di masa depan. Terus bertahan seperti ini memang bukan solusi. Aku akan menghubungi rumah sakit dulu. Jadi Ruan Yingying benar-benar pergi tanpa memberitahu kita. Bukankah ini hanya menyiksa orang? Dr. Ruan, semua prosedur sudah selesai. Ya, terima kasih, Direktur. Tidak menyangka di usia muda kamu sudah mendapatkan sertifikat hipnoterapis dunia. Rumah sakit kami merasa terhormat bisa mempekerjakanmu. Kebetulan, seorang teman saya menderita gangguan tidur yang parah. Tolong kamu periksa dia. Tidak masalah. Dia di kamar mana? Nanti saya akan melihatnya. Hmm. Direktur, saya periksa kamar pasien. Tuan Huo, ada kabar baik. Kami menghubungi asosiasi hipnoterapis dan menemukan informasi tentang Tuan Ye. Benarkah? Luar biasa. Sebelumnya saya juga mencari tahu. Tidak menyangka, murid langsung Tuan Ye selalu ada di dekat Anda. Apakah Nona Ye sungguh mengejutkan dan tidak terduga bahwa Anda adalah cucu dari Tuan Ye, seorang master hipnosis yang sangat terkenal dan dihormati di seluruh negeri. Tuan Ye dikenal luas karena keahliannya yang luar biasa dalam seni hipnosis yang telah membantu banyak orang dalam berbagai situasi. Tidak ada yang menyangka bahwa Anda memiliki hubungan keluarga dengan sosok yang begitu legendaris. Bagaimana ini bisa terjadi di dunia ini saja? Saya tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang kakek saya, jadi saya jarang membicarakan keluarga dengan orang luar. Benar, karya seni Tuan Ye sangat terkenal. Dalam tradisi keluarga seperti ini, biasanya dipilih keturunan yang berbakat dan mampu untuk mewarisinya. Sepertinya Nona Ye juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, tapi itu tidak membuktikan bahwa Ye Lingling bisa melakukannya. Saya juga pernah melihat Ruan Yuning bisa hipnosis. Bagaimana mungkin Ruan Yuning bisa? Saya belum kenal Ruan Yuning. Mungkin dia hanya belajar untuk bersenang-senang saja. Mana bisa dibandingkan dengan pewaris Tuan Ye? Anda ini siapa? Saya datang untuk memeriksa pasien. Ruan Yuning. Ruan Yuning, bukankah kamu sudah berhenti bekerja? Memeriksa pasien? Penyakit apa yang bisa kamu periksa? Direktur Jin yang menyuruh saya datang. Tidak disangka, di usia muda kamu sudah mendapatkan sertifikat hipnoterapis dunia. Rumah sakit kami benar-benar beruntung bisa mengundangmu. Kebetulan, seorang teman saya menderita gangguan tidur yang parah. Tolong kamu periksa. Tidak masalah, dia di ruang perawatan mana? Nanti saya akan melihatnya. Ya. Maaf ya, Dr. Ruan. Membuatmu datang sia-sia. Kalau begitu saya pergi. Kamu datang tepat waktu. Kalau kamu ada di sini, gangguan tidur bos besar bisa teratasi. Asisten Zhang, apa yang kamu bicarakan? Dengan adanya Ye Lingling, mana mungkin bisa mengatasinya? Ya, Ye Lingling adalah pewaris Tuan Ye. Tentu saja dia adalah pilihan terbaik untuk mengobati Tuan Huo. Ruan Yuning, dengar tidak? Di sini tidak membutuhkanmu, cepat pergi saja. Dia tidak bisa pergi. Huo Yuchen saya di sini, untuk apa kamu masih membiarkannya tinggal? Nona Ye, jangan pedulikan hal-hal kecil lainnya dulu. Mengobati Huo Yuncheng adalah hal yang paling penting. Mai, Nona Ye, penting untuk mengobati penyakitnya. Hari ini saya keluar terburu-buru, lupa membawa kantong aroma. Saya punya. Saya selalu membawanya. Takut kalau kakak besar membutuhkannya. Jangja ini benar-benar menyebalkan. Bawa-bawa kantong aroma untuk apa? Huo Yichen, fokus. Lihat kantong aroma di tangan saya. Dengarkan saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kamu masih mau pergi? Huo Yichen, jika tidak fokus, tidak akan bisa masuk ke dalam hipnosis. Ruan Yuning, tolong keluar. Ruan Yuning, lihatlah, kamu tidak bisa membantu, malah datang mengganggu. Benar, hipnosis paling pantang diganggu,
Kali ini pasti bisa berhasil. Huo Yichen, mari kita coba lagi. Rilekskan perhatian. Lihat kantong aroma. 3, 2, 1. Apakah kamu merasa mengantuk? Tidak, kepala saya sakit sekali. Huo Yichen, kamu harus melihat kantong aroma. Sial, kamu pergi. Ruan Yuning, jangan menambah kekacauan di sini. Dr. Ruan, sebaiknya Anda kembali ke rumah sakit. Huo Yichen, sekarang rileks, singkirkan pikiran yang mengganggu, atur napasmu. Ruan Yuning, jangan meniru caraku, itu tidak berguna. 3, 2, 1 sudah malam dan sebaiknya seharusnya sudah tidur. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang melakukan hipnosis. Kamu terus berbicara, bagaimana bisa membuatnya tenang? Lagi pula kantong aroma tidak digunakan seperti itu. Anda, waktu kecil, guru mengajarimu tapi kamu tidak belajar. Sekarang merawat tiket lukisan ada gunanya. Penerus Tuan Ye adalah Ruan Yuning? Bagaimana mungkin? Jangan-jangan salah orang. Ruan Yuning ternyata adalah master hipnosis. Ning, 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 ning. Ning, ning. Sudah hampir tengah malam, 3, 2, 1 seharusnya sudah tidur. Apakah aku baru saja bermimpi? Memanggil dengan suara keras seperti itu. Sepertinya tidurmu nyenyak tadi malam. Jangan pergi. Aku sudah memikirkannya. Kamu adalah orang yang ingin aku temani seumur hidup. Lalu, apakah kamu tidak peduli dengan anak di dalam perutku? Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Tidak peduli siapa ayah dari anak itu. Aku akan menerimanya dan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Beri aku satu kesempatan ya. Lalu bagaimana dengan Ye Lingling? Ning Ning, aku mengenalnya karena kesalahpahaman sebulan yang lalu. Sebelumnya aku tidak pernah bertemu dengannya. Dan saat itu, aku juga menemukannya melalui kartu asuransi kesehatan. Aku akan mengadakan konferensi pers. Semua hal akan aku jelaskan dengan jelas. Dan semua konsekuensinya akan aku tanggung sendiri. Kartu asuransi kesehatan malam itu. Untuk cerita yang dikatakan Huo Yuchen sangat mirip dengan malamku bersamanya. Kenapa ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Lingling? Tidak bisa Yuchen, aku tidak setuju kamu mengadakan konferensi pers. Orang yang kucintai bukanlah kamu. Jika kamu bisa menerima, aku bisa memberimu apa saja. Aku tidak menerima. Karena aku tidak ingin anakku lahir tanpa ayah. Apa yang kamu katakan? Kalian tidak percaya, kan? Itu ditulis jelas dengan warna hitam di atas putih. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada dokter saya. Ning Ning, sayang Ning Ning, itu tidak benar. Dokter. Huo Yuchen, kita pada akhirnya tidak bisa bersama. Yuning, kamu baik-baik saja. Aku melihat video di internet, apakah kamu pewaris Yelau? Dulu belajar dari guru, tidak pernah membuka usaha, jadi tidak banyak yang tahu. Aku juga melihat hasil tes yang diunggah oleh Ye Lingling di internet. Apa yang terjadi? Kamu seharusnya bertanya kepada Huo Yuchen, hanya dia yang paling tahu. Yuning, aku mengerti jika kamu ingin menghindari Huo Yuchen. Aku tetap pada pendirianku. Tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan Huo Yuchen. Dan tidak peduli apakah masih ada tempat di hatimu. Ingatlah, aku akan selalu menunggumu. Baiklah, tidak perlu dibicarakan lagi, aku sudah memutuskan. Tambahkan kembali nomorku, jangan hapus lagi. Aku tidak akan memberimu tekanan. Ketika kamu sudah memikirkannya, aku akan mencarimu lagi. Lihat ini. Ini sudah heboh di internet. Apakah Ye Lingling benar-benar hamil? Lihat ini. Ini sudah heboh di internet. Apakah Ye Lingling benar-benar hamil? Kata-kata pemimpin redaksi Joe, kalau ada, ya ada, kalau tidak, ya tidak.
Masa iya aku akan berpura-pura hamil? Kenapa kamu memposting di internet tanpa persetujuan Huo Yuchen? Apakah kamu tahu seberapa besar dampaknya terhadap reputasiku? Aku tidak berpikir sejauh itu. Aku senang, jadi aku hanya berbagi kebahagiaan di internet. Anda! Pemimpin redaksi Joe, tolong bantu urus ini. Bagaimanapun, pernikahanku dengan Huo Yuchen sudah dekat. Perut ini tidak bisa menunggu. Yelingling Huo Yuchen juga adalah figur publik. Kamu sedang merugikannya. Bukankah perusahaan memiliki tim humas? Untuk mengarahkan opini publik kemana, itu tergantung pada kemampuan kalian. Saya akan menambah minyak ke api. Semakin heboh para penggemar, semakin cepat saya bisa menikah dengan Huo Yuchen. Menurut laporan paparazzi, pacar resmi penulis terkenal Huo Yuchen, Ye Lingling, saat ini telah dipastikan hamil. Karena saya tidak ingin anak saya lahir tanpa ayah. Apa yang kamu katakan? Kalian tidak percaya, kan? Hitam di atas putih tertulis dengan jelas. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya kepada dokter yang menangani saya. Hei, lihat, bukankah ini orang ketiga yang dibicarakan di internet tentang Huo Dada? Ayo pergi. Kalian maaf sekali menabrakmu. Nyonya. Hei bos, akhirnya kamu bangun. Di luar sudah kacau, kamu masih bisa tidur nyenyak. Di mana Ningning? Setelah kamu melakukan hal seperti ini, bagaimana dia bisa tetap di sisimu? Yelingling bilang dia hamil anakmu. Sekarang di luar perusahaan dan studio penuh dengan penggemar. Masalah ini sudah jadi trending topik. Tidak mungkin. Dia berbohong. Aku harus menjelaskan semuanya kepada Ningning. Dengan keadaanmu sekarang, kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Bahkan jika kamu menemukan Ningning, bagaimana kamu berencana menjelaskan padanya? Ada yang tidak beres. Dari awal hingga sekarang semuanya tidak beres. Aku tanya padamu, kenapa awalnya kamu membawa Yelingling ke rumah? Saya pikir dialah wanita itu malam itu. Malam itu? Saya punya janji dengan dokter hari itu dan kemudian seorang gadis datang. Dokter, ini maksudnya? Yang Anda maksud? Ini adalah kebiasaan kerja saya. Hipnoterapis dan pasien sebaiknya tidak bertemu muka. Apakah sebelumnya Anda pernah merawat saya? Setelah pekerjaan selesaiku tak bisa mengakuinya. Saya minta maaf, urusan mendadak harus membatalkan permintaan, tapi hari ini saya bisa bantu Anda dengan hipnosis gratis. Suara Anda terdengar sangat familiar. Karena kebutuhan pekerjaan, saya bisa meniru suara 4 atau 5 orang. Apakah Anda suka suara wanita dewasa yang berwibawa atau suara gadis kecil yang imut? Anda sudah memastikan semua barang adalah milik Yelingling, jadi mengapa Anda berpikir orang itu bukan dia? Walau dia bisa membuktikan diri, saya selalu merasa bahwa orang yang saya cari adalah Ningning. Aduh, dua saudara besar. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana menjelaskan masalah kehamilan Yelingling? Hamil? Zhang Ji, pergi cari dokter. Saya ingin tahu dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Pelayan. Hah? Tolong ganti ruangan untuk saya. Anda sendirian? Maaf, kami memiliki aturan bahwa ruangan memiliki konsumsi minimum. Saya adalah tunangan Huo Yuchen. Apakah Anda takut saya tidak bisa membayarnya? Tidak. Mohon tunggu saya atur untuk Anda. Tunggu sebentar. Maaf Nyonya Yan, toko kami tidak menyambut Anda. Silakan pergi. Tentu saja tahu. Studio Huo Yuchen sudah mengeluarkan pernyataan resmi. Tunangan itu palsu, dan surat kehamilan juga kamu palsukan. Cepat pergi. Toko kami tidak melayani Anda. Begitulah, demi naik pangkat, apapun bisa dikatakan. Pergi, cepatlah. Buang semuanya, jangan tinggalkan apapun. Baiklah. Huo Yuchen, sejak saya datang ke sini, kamu tidak pernah pulang untuk tinggal. Jika kamu tidak ingin bertanggung jawab, kamu bisa langsung bilang, saya tidak akan mengganggumu. Saya paling benci orang yang suka bermain trik.
Jika kamu bertindak sendiri lagi, pergi saja. Orang yang saya cintai bukan kamu. Jika kamu bisa menerima, saya bisa memberimu apa saja. Apakah saya diusir begitu saja? Brengsek! Apa yang tidak bisa saya dapatkan, saya lemparkan padamu. Kamu juga jangan berharap mendapatkannya. Ini juga mau dibuang? Tempat yang sering dikunjungi Yuning, saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Tidak ada orang. Bagaimana denganmu? Sudah menyelamatkan banyak. Jika dia ingin bersembunyi, dia tidak akan membiarkan saya menemukannya. Bos, rumah sakit mengatakan Ran sudah pergi. Dia meninggalkan tempat itu setengah jam yang lalu. Hilang. Jadi kemana dia sebenarnya akan pergi? Zhang Zhe, saya ingin merekam video, meminta semua penggemar di internet untuk membantu saya mencari orang. Saya harus menemukannya. Halo semuanya, saya Huo Yuchen. Ruan Yuning yang sangat saya cintai. Pergi karena kesalahpahaman. Dia adalah inspirasi saya dalam berkarya. Cahaya dalam hidup saya. Ruining, kamu ingin meninggalkan tempat ini. Ning. Saya sudah tahu. Malam itu adalah kamu. Orang yang saya cari selalu adalah kamu. Dengarkan saya. Ye Lingling membeli rekaman pengawasan hotel. Tetapi dia tidak mempublikasikannya. Zhang Zhe menemukannya. Saya yang bingung, mengira Ye Lingling adalah kamu dan ingin bertanggung jawab padanya. Tapi di dalam hati saya selalu mencintaimu. Ketika saya tahu orang malam itu adalah kamu, saya tahu seumur hidup saya tidak bisa melewatkanmu lagi. Tapi Lingling dia. Hasil tes itu dipalsukan. Foto yang dia tunjukkan padamu juga diambil setelah mendaftar. Saya dan dia tidak pernah terjadi apa-apa dari awal sampai akhir. Yang paling penting adalah, baik untuk Huo Yuchen maupun Xiaoqi, kamu tidak tergantikan. Di saat saya paling bingung dan tak berdaya, kamulah yang memberi saya harapan. Jadi, tidak peduli bagaimana badai di masa depan, saya akan berdiri di sampingmu, melindungimu dan menghargaimu. Ini adalah sesuatu yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Saya ingin dengan tindakan nyata membuktikan perasaan saya padamu. Maukah menikah denganku? Maukah menikah dengan... Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Nikahi dia segera, Ruining. Menikahlah. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Itu, aku hanya pergi dinas saja. Kenapa kamu membuat keributan sebesar ini? Dalam perjalanan bisnis?
Yang aku maksud adalah dia pergi. Bukan berarti dia pergi dan tidak akan kembali. Mengapa? Hei, hai. Hai, hai. Sahabat baikku, akhirnya kamu bangun. Ye Lingling, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Ya, aku memang gila. Siapa suruh Huo Yuchen tidak mencintaiku? Ruan Yuning, apa bagusnya kamu? Kenapa kamu bisa mendapatkan semua yang aku inginkan? Apakah kamu tidak merasa bersalah saat kamu berpura-pura jadi aku? Apakah kamu tidak berpikir semua terungkap? Kamu masih tidak berani menerima kenyataan. Aku tidak rela. Ruan Yuning, apa bagusnya kamu sebenarnya? Kamu tidak lebih baik dariku dalam segala hal, kenapa? Semua hal baik diambil alih olehmu. Aku sudah menggoda Huo Yuchen sedemikian rupa, tapi dia bahkan tidak mau melihatku sedikit pun. Baiklah, kalau begitu, aku akan membuatnya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rasanya orang yang dicintainya mati di depannya. Dengan begitu aku baru bisa merasa senang. Apa yang akan kamu lakukan? Melakukan apa? Gila! Kamu pikir kamu masih bisa menghentikanku sekarang? Pas aku... Yunyun, jangan bunuh dia. Dia sudah sadar. Penahanan ilegal melanggar hukum, aku lapor ke polisi. Melapor ke polisi? Jangan lapor polisi. Aku tidak mau melakukannya lagi. Yunyun, dengarkan aku. Aku salah. Aku tidak seharusnya menggunakan identitasmu. Yuchen, aku tidak seharusnya memberimu obat. Yunyun, tolong bantu aku. Aku salah. Kali ini aku tidak bisa. Jangan lapor polisi! Jangan lapor polisi! Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Nah, semuanya sudah berlalu. Nama saya Ruan Yuning. Bos, akhir-akhir ini kamu terlihat lebih bersemangat. Ya, tidur nyenyak tentu saja jadi segar bugar. Kita ambil foto keluarga bersama. Kenapa Guru Xiao juga ada di sini? Aku adalah ayah baptis anak itu. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu ada di sini? Aku dan Huo Yuchen adalah saudara baik sejak kecil. Sudah seperti keluarga sendiri. Hei, kamu bukan bagian dari keluarga. Bicara lagi. Jengus. Ayo bersiap. 3, 2, 1, 1.